Selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Yesus. Saya minta bagi berdiri dan kita mulai ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kita mulai dengan pujian karya terus.
Yesus. Kalau ada di rumah ini, kopi pada ini dari awal dengan sampai akhir. Berkati juga pelayan-pelayan Yesus, main musik, spaghetti, singer, PL, dan juga nanti yang menyampaikan firman Yesus. Berkati dan kami serahkan segala kebaikan sampai di sini dan Tuhan kami dan penuh kekurangan firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita lanjutkan lagi pujiannya dengan kecapkan dan nyata.
Tapi saya ulang tahun. Nggak ada ya? Ya kalau tidak ada, kalau berbeda dengan ujian kesembuhan. Jadi kalau terbaik Bapak. Bye.
Walaupun kami menghadapi gunung-gunung persoalan, asal Engkau ada dalam hidup kami Tuhan, asal ada Engkau dalam hati kami, asal penyertaan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami mampu melewati segala badai kehidupan apapun, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, kami menyembah Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bahkan kami tahu Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal satupun dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan menyempurnakan setiap kegagalan-kegagalan kami menjadi suatu rancangan yang sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu ada kuasa di atas pujian penyembahan yang mampu meneguhkan iman kami, menguatkan kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan dengan setiap pujian-pujian kami saat sore hari ini. Segala kelemahan kami, segala persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya dengan iman Tuhan ada kemenangan Tuhan sore hari ini. Kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan. Agar sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak mungkin kekosongan dalam jiwa kami. Ialah Engkau isi saat sore hari ini Tuhan. Segala apa yang kurang dalam hati dan pikiran kami, isilah dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, menggerakkan hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dengan terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap bagian-bagian yang gelap dalam hidup kami saat sore hari ini, biarlah diterangi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi terang. Kami boleh berjalan dengan sukacita, kami boleh melangkah dalam dunia ini dengan bersemangat. Segala tantangan apapun kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau sampaikan lewat Tuhan bibir mulut hamba-Mu saat sore hari ini. Siapkan kami umat-umat Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kebenaran firman Tuhan yang terlewat dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu akan menuntun kami pada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap korban persembahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh diberkati berlimpah-limpah. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami, karena kami tahu firman Tuhan akan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk seluruh jemaat bisa hadir pada saat sore hari ini, meninggalkan kesibukan, menimbulkan semua apa yang terjadi di rumah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan untuk Natal, kita akan Natal di tempat di gereja kita tanpa mengundang gereja-gereja lain, tapi hanya untuk keluarga kita, keluarga jemaat tempat ini. Karena ketika banyak yang japri, ternyata mereka kurang setuju untuk pergi. Banyak hal yang mereka keluhkan ketika pergi. Jadi saya hitung dari jemaat yang mau pergi dan jemaat yang tidak mau pergi, banyakkan yang tidak mau pergi. Akhirnya kami mengambil keputusan, ya tahun ini tidak usah pergi, kita ibadah Natal di sini. Dan karena tempat kita ini sempit, jadi kita akan alihkan anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja di belakang di Gazebo. Entah nanti nyewa kursi kitos supaya mereka juga bisa duduk dengan baik,
ketika mereka tampil, mereka akan ke sini dan nanti akan kembali lagi ke sana gitu ya. Jadi dana Natal kita akan kita alokasikan untuk pembicara, kita akan undang pembicara, kita akan undang orang yang berkhotbah maksudnya. Terus kita akan alokasikan kepada kado Natal dan makanan yang baik untuk kita sendiri istilahnya ya. Biasanya kan jemaat setelah kebagian hari ini kita kebagian semua gitu, jadi alokasinya begitu. Dan kalaupun ada sisa kita bisa jalan-jalan khusus untuk jalan-jalan. Misalnya kita mau bikin holiday New Year gitu ya. Setelah mereka semua pulang kampung dan berkumpul kembali dan COVID turun, kita pergi, misalnya kita ayo berendam semua ke Sariater, makan KB gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi saudaraku bersiap untuk kaum wanita latihan nyanyi, kaum pria juga latihan nyanyi. Kayaknya harus dipisah, nggak bisa jadi satu ya. Mungkin ada persembahan dari orang Tapanuli atau orang Batak menyanyi juga, persiapkan. Nah, sekolah minggu, pemuda remaja persiapkan semuanya dengan baik. Saya bersyukur Ibu Suna udah sehat Bu. Puji Tuhan. Dewi masih rada-rada lemes ya Dev. Sehat ya Dev. Jangan sakit-sakitan lagi ya. Lagi UTS ya, lagi ujian. Puji Tuhan. Tante Torisa, happy birthday to you. Orang maju di pembudi kesaksian. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan tentang berkat-berkat Tuhan yang indah. Kalau ada kata-kata berkat-berkat itu berarti adalah apa? Kalau ada berkat-berkat itu apa saudaraku? Berkat apa itu? Yang kita pikirkan berkat itu sesuatu yang apa? Kasih, berkat kasih. Terus? Damai, kesehatan, berkat kesehatan, berkat apa lagi? Kayaknya gerah ya, otot ya. Kita akan baca tentang berkat-berkat Tuhan yang indah di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Yang sudah jadi oma baca ayat 3. Yang belum jadi oma baca ayat 4. Bergantian ya. Jadi om juga masuknya sama oma ayat ganjil. Yang belum jadi oma ayat genap. Yuk kita akan saingan baca firman Tuhan. Ya 2, 3. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, pengharapan iman dan kasih. Ayo rumah dan engkong dan emak. 2, 3. Yesus Kristus yang melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang punya pengharapan. Yang belum jadi oma untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Selanjutnya yang oma dan opa, Yaitu kamu yang ada dalam kekuatan Tuhan, karena kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia yang dinyatakan pada zaman akhir. lanjut yang belum jadi oma. Berdoalah anak-anakku, sekalipun dalam ini berbagai pencobaan. Ya 7. Maksud sebenarnya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ayo opa-opa mana di sekolahnya? Nilainya daripada emas yang panas yang diuji kemudian Dengan api sehingga kamu memperoleh kemudian dan kemuliaan dan kehormatan Yesus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira pada asuhan secara mulia. Amin. Kelihatan ya yang oma
udah sabar. Ngomongnya nggak pakai nada tinggi. Kalau yang masih dari mama, papa, pemuda, remaja, kalau ngomong pakai nada tinggi. Wow, gitu ya, kelihatan. Jadi berkat-berkat Tuhan yang indah. Kita baca ayat tadi dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Kita melihat begitu banyak berkat-berkat yang tersembunyi di dalam ayat ini, yang mungkin bukan hanya dibahas oleh hamba-hamba Tuhan tentang 3 perkara, yaitu apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Banyak hamba-hamba Tuhan membahas tentang pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu yang ada di dalam dunia ini. Kita berharap akan kebaikan Tuhan. Iman, kita percaya kepada Tuhan. Dan kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Dari 3 hal ini siapa yang akan masuk surga? Pengharapan, iman, atau kasih? Sip. Ayo, sip. Yang katakan kasih, yang sampai masuk surga kasih. Ya, Ibu Erlin jual aja tapi dapat hadiah. Pengharapan itu ketika kita masih ada di dunia. Kasih iman juga ketika masih ada di dunia. Tetapi kasih itu dari kita di dunia sampai di surga. Tetap ada kasih. Kita nggak usah berharap lagi kalau kita sudah sampai surga, ya kan? Kita berharap kapan kita masuk surga. Tetapi ketika kita sudah masuk surga, ada pengharapan lagi nggak? Nggak ada. Demikian juga iman, kita beriman sungguh-sungguh, bahkan banyak dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang dianiaya karena iman kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mempertahankan iman dengan darah, dengan nyawa mereka. Tetapi kalau mereka sudah sampai surga, perlu iman nggak? Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi sesama kita, itu di bumi. Tetapi ketika kita sudah sampai surga, ada apa di sana tetap? Ada kasih. Ada kasih selamanya di sana, kasih yang kekal. Jadi kasih itu sampai ke surga, ya. Mari kita bahas berkat-berkat tentang yang dibaca di ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 8, ya. Berkat yang pertama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu berkat kelahiran baru. Kelahiran baru itu bagaimana? Kelahiran baru itu apa? Berkat yang Tuhan berikan bagi kita adalah kelahiran baru. Kita akan baca lagi di ayat yang ke-3 di sana ada. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita dilahirkan oleh darah dan daging sebagai manusia, kita dilahirkan oleh hubungan intim antara ayah dan ibu kita. Kita lahir di dalam dunia ini bersifat darah dan daging jasmani. Tetapi ketika Yesus mati di salib, kita mendapat kelahiran baru, yaitu kita dibangkitkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dilahirkan oleh Yesus Kristus yang telah mati, dikubur dan bangkit. Itulah kelahiran baru. Jadi kelahiran baru secara roh, secara rohani. Ketika Tuhan mati, kita dibangkitkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi kelahiran baru. Artinya apa? Kita hidup dalam roh. Rohnya siapa?
Roh kita bersatu dengan rohnya Tuhan. Jadi manusia rohani. Ya. Di situ dijelaskan bahwa kebangunan atau kelahiran baru adalah pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Saya boleh tanya, Bapak Ibu di sini siapa yang sudah mengalami kelahiran baru? Ditandai dengan apa kelahiran baru biasanya? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Itu apa? Baptisan air. Baptisan air adalah satu tanda bahwa engkau sudah dilahirkan baru. Jadi engkau dimateraikan di dalam nama Anak, Putra, Anak Bapa dan Roh Kudus. 3 materai itu mengikat hidupmu. Dan ada perjanjian ilahi, ada kelahiran baru, pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Loh, berarti yang belum dibaptis belum bisa lahir baru? Ayo, pertanyaannya siapa yang belum dibaptis di sini? Berarti belum mengalami lahir baru. Karena salah satu tandanya adalah orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk dilahirkan kembali secara roh, bukan secara daging, bukan secara manusia ini. Rasul Paulus berkata bahwa pengalaman lahir baru adalah pengalaman rohani yang spektakuler. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa kelahiran baru adalah pengalaman rohani. Nih, Rasul Paulus seorang rasul yang hebat, rasul yang besar. Dia berkata dan dia menceritakan hidupnya, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan dibaptis. Rasul Paulus ketika dia ditangkap Tuhan, dia dibuat menjadi buta. Tetapi ketika dia melihat sinar dan suara, "Hai Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Paulus mendapatkan pengalaman rohani. Dia boleh disembuhkan dari butanya dan dia melihat Tuhan. Tapi bukan lagi dengan mata jasmaninya, dia melihat Tuhan dengan mata rohani. Makanya Paulus beda dengan rasul-rasul yang 12, karena mereka bertemu secara langsung wujud Yesus. Oh, Yesus itu tingginya berapa, kulitnya berwarna apa, matanya berwarna apa, rambutnya berwarna apa, berat badannya berapa, makanan kesukaannya apa, itu murid 12 itu tahu. Tetapi Saulus tidak. Dia tidak bertemu Yesus secara wujudnya, tetapi dia bertemu dengan Yesus secara roh. Dia melihat lagi, lalu baru dibaptis. Inilah kelahiran baru yang menurut Paulus katakan, ayat 19 kan. Terus setelah dia dibaptis dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Pengalaman rohani Saulus, dia masuk ke dalam komunitasnya, yaitu murid-murid Tuhan di Damsyik. Ini pengalaman pribadi Paulus. Kelahiran baru, berkat yang pertama yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, berkat yang terindah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan nama kita ada nama Tuhan Yesus. Ya, misalnya sekarang Ami Fernando Siagian, marganya Siagian, tapi ada yang bilang dia suka dibaptis Putra Tuhan Yesus Kristus. Beda level, naik dia. Bukan hanya anaknya keluarga Siagian yang menguasai daerah kebun buah misalnya. Anaknya siapa? Anaknya Pak Siagian. Bukan. Tetapi ketika Ami bisa dibaptis, itu
loh. Kita beroleh keselamatan. Yohanes 3. Yohanes 3 persyaratan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan yang indah adalah kelahiran baru. Kita harus dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 5. Ada perkataan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini pengalaman pribadi dari seorang ahli Taurat, ahli Farisi bernama Niko siapa yo? Niko Pasar. Niko Chandra. Nikodemus. Dia sudah tua, dia mengajar di rumah Allah, dia seorang Farisi yang hafal Taurat, tetapi dia tidak tahu tentang kelahiran baru. Berkat di dalam Yesus ada kelahiran baru. Masakah aku sudah tua, aku harus masuk lagi ke perut ibuku dan dilahirkan kembali supaya aku mendapatkan kelahiran baru, Tuhan? Persepsi dunia ini beda dengan persepsi alam roh. Nikodemus dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan dalam roh. Artinya apa? Kita mengambil satu keputusan untuk kita masuk dilahirkan baru, dilahirkan kembali dari putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kedua, berkat Tuhan yang terindah. Kita akan baca di ayat 1 Petrus 1 itu ayat yang keempat. Berkat yang terindah adalah berkat pengharapan yang baru. Nah, ini katakan bahwa berkat pengharapan yang baru ya, ayat 1 ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapan atau berkat terindah yang kedua adalah pengharapan baru, pengharapan menerima sesuatu yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa dalam kehidupan kita? Roh kita, roh kembali kepada Allah. Yang tidak dapat binasa dalam kehidupan kita ketika roh kita bersatu dengan Tuhan, yaitu roh kita menjadi milik Tuhan. Jadi berkat yang bernama pengharapan baru adalah pengharapan kita sampai kepada titik di mana kita punya sesuatu yang indah di surga, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Kalau yang kemarin ikut di acaranya Tante Icok, Pak Erwin bawa tali. Yang sedikit itu yang kita pertahankan, yang sedikit itu, yang pendek itu yang kita perjuangkan. Umur 70-80 tahun kita perjuangkan. Kita lupa bahwa ada tali yang sangat panjang yang tidak terhitung, yaitu tali kekekalan. Disitulah pengharapan akan terjadi. Kalau di bumi ini kita cuma berharap, Tuhan berkati aku supaya aku bisa makan hari ini, betul? Makan, minum, berkati aku Tuhan supaya aku dapat untung, dapat uang untuk menghidupi keluargaku. Setelah aku dapat uang, habis nggak uang? Habis, beras, minyak, telur, kecap, berentak. Tuku gas bingung, belum sampai ke gas, lah ini udah habis. Ya ibu-ibu ya, kalau Ciserti enak nggak buka toko Metro, ada gasnya gal. Nah, di situ perumpamaan itu sesuatu yang binasa, yang habis. Walaupun kita beli baju branded, tas mahal, saudaraku, tas mahal bisa kalau tidak dirawat ngapain tasnya?
bagus, brudul. Biarpun kulit buaya, kulit singa, kulit apa, brudul, saudara. Harus dirawat, harus dipakai supaya awet. Saudara saya pernah punya sepatu ini kulit bagus dari luar negeri, merek luar negeri. Waduh, dikasih sih, mereknya Casio, dikasih orang. Saya eman-eman, saudara, saya simpan di dus. Jangan sampai tertindis, jangan sampai kena apa-apa. Begitu dibuka, brodol kabel kulit. Aduh, bukannya jadi keren, malah jadi gembel. Aduh, nyesel aku. Kamu tuh kalau punya sepatu bagus dipakai, jangan disimpan aja. Kalau disimpan bukan jadi bagus, malah jadi rusak. Oh iya ya, pikir kita mah eman kalau ada momen tertentu baru kita simpan, baru kita pakai. Daripada mau dipakai dulu. Jadi inilah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita mendapat berkat yang kedua, yaitu pengharapan baru di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak binasa, pengharapan itu tidak cemar, pengharapan itu tidak dapat layu. Sekuat cinta apapun kita sama suami kita, kalau suami kita diambil Tuhan, mau apa? Bisakah cintaku menghidupkan dirinya? Gak bisa, saudara. Jalanin tante Icok, jalanin Sterling, bisa nggak? Rumah sakit semahal apapun dibayar, asal suamiku hidup. Pengharapan yang binasa, pengharapan yang cemar, pengharapan yang dapat layu dan berubah. Jadi saudara kalau punya suami disayang ya, dieman-eman, disayang, sayang. Jangan bangun terbit matahari sampai tenggelam. Kita kayak radio bodol. Enggak, saudara, tidak ada suami yang sempurna. Kalau saudara mau suaminya sama dengan kita salah menikah dengan pria. Menikahlah dengan sesama wanita. Karena bisa satu perasaan. Kalau pria itu nggak pakai perasaan, pakainya pikiran. Saudara nangis gobeng kayak apa, dia mikir, ini kenapa nangis mulu? Berisik nangis mulu. Nggak tahu perasaanku, begitu loh. Dia mikir tek selesai. Tapi yang cewek nangis melo, salah naruh sendok aja ribut. Ganti aja suami yang baru. Kalau laku, kalau enggak. Nah itu saudara, jadi kita punya pengharapan di dalam dunia ini, pengharapan yang jelek, pengharapan yang tidak kekal. Tetapi ketika kita mendapat pengharapan di surga, yaitu mahkota kemuliaan kita tersimpan di surga, mahkota kesetiaan, yaitu mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan, dikerjakannya di dunia, tetapi itu berkat untuk Anda dan saya. Sampai di surga itu ada mahkota kehidupan, raja dan ratu yang memakai mahkota, tukang sapu tidak. Jadi saudara mau jadi raja atau ratu di kerajaan surga, atau saya bangga jadi tukang sapu aja, apa yang kita lakukan itu akan terekam, akan disampaikan di surga, tersimpan di surga bagi kamu, yaitu Anda dan saya. Yesus bangkit dari orang mati itu menandakan satu hal yang luar biasa, karena tidak ada seorang pun yang dapat mati kemudian bangkit dan terus hidup di kerajaan surga dengan luar biasa. Cuma Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ apa? Karena ayo bisa pasti 2, 3. Karena begitu besar sinarnya kami ini, sehingga ia telah mengantarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, Ayat 17.
ketiga, pengharapan yang baru. Kita diselamatkan bukan karena omong kosong. 3 hal di dunia ini yang paling kita tidak sukai. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Anak-anak muda tuh kalau bilang begitu. 3 hal di dalam dunia ini yang tidak kita senangi. Omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Anak muda ya. Tetapi ketika kita ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, kita berusaha, kita dapatkan itu, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Siapa yang sudah menerima kelahiran baru? Saya. Siapa yang sudah menerima pengharapan baru di dalam Tuhan? Saya. Imani itu. Dan yang ketiga berkat Tuhan yang bernama warisan baru. Wah, siapa yang sudah dapat warisan nih? Gue yang dapat warisan. No. Tante Icuk dapat warisan? Ayo, siapa yang papa-papa yang udah meninggal? Tante Icuk yang dapat warisan? Tante Leni. Ayo, yang papa-papanya udah meninggal dapat warisan enggak? Tuhan kasih warisan buat kita, warisan yang tidak akan pernah habis. Dan warisan itu tidak akan pernah bikin kita berantem. Warisan itu tidak akan pernah bikin kita berantem. Kalau hari-hari ini orang kaya mau meninggal, belum meninggal udah bikin surat wasiat. Takut anaknya berantem. Kalau sudah berantem bunuhan. Lah, orang itu sedih kan? Jadi orang tua miskin ya susah, nggak bisa warisin apa-apa buat anak-anak. Jadi orang tua kaya juga susah, saudara. Kalau nggak sama, nggak itu, nggak ini, nggak ini. Kadang-kadang orang tua di dunia ini juga mikir anaknya A dan B. Yang B ini rajin kerja, yang A senangnya jalan-jalan. Kira-kira warisannya si A yang dilimpahin? Ya B lah. Kalau dikasihnya A, ya habis. Seberapapun dikasih A, habis. Karena ini orang nggak pernah bisa dipegang, nggak pernah bisa bekerja, nggak pernah bisa dipercaya istilahnya. Tapi yang B ini kulit. Jualan meeting laku, jualan peniti laku istilahnya. Ayo terus ngeriak. Akhirnya warisan itu akan jatuh pada B. Tapi si A nggak akan terima kalau B dapat yang lebih besar. Ya enggak? Kalau kita sama anak papa cuma 2. Waduh, untung saya anaknya 1. Jadi lumayan warisannya kerja semua. Nggak ada yang boleh protes. Only buat Moses seperti itu. Nah, itu di dunia ini. Tetapi ketika kita mempunyai berkat daripada Tuhan, yaitu berkat warisan baru. Dikatakan di ayat 4 tadi, warisan yang tidak binasa, warisan yang tidak cemar, warisan yang tidak lain, dan warisan itu tersimpan kekal di surga. Gak bisa ya tukeran warisan. Itu sudah pasti porsinya. Warisan kita di surga, hidup kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan. Dan hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan di tahun kerajaan 1000 tahun damai. Oh, siapa tahu nanti Om Selamat jadi jenderalnya. Kita kan gak tahu, karena dia setia melayani Tuhan tanpa kita lihat. Dia melayani di sini kan WL gitu, angkat tangan. Gak tahu nih jadi WL angkat tangan gak dapat. Justru Om Selamat yang apa gereja besar, takut itu yang jadi jenderalnya. Kita nggak tahu dan tidak akan pernah tertukar warisan itu. Jadi bagaimana kita memperoleh warisan keselamatan yang daripada Tuhan, warisan kemuliaan yang daripada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 kita akan baca. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Di sini siapa yang sudah pernah lihat Yesus? Ketemu Yesus? Saya sekolah Alkitab
Yesus datang sama saya, terus dia, hai anakku yang gemuk, peluklah aku. Enggak saudara, tapi tak mengapa aku percaya sama Tuhan dan aku mengasihi Tuhan. Sekalipun aku tidak pernah melihat Yesus, tapi aku mengasihinya, aku percaya kepada Yesus. Sekalipun aku sekarang tidak melihatnya, aku bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudaraku, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya diberikan kepada Tuhan, itu sukacitanya sangat mulia dan tidak bisa dikatakan. Saya kalau suka teman-teman saya itu, kalau saya di sana selalu kalau habis ibadah sorenya kita bahas firman. Jadi ada hamba Tuhan yang khotbah di sini, kita bahas firman-Nya. Dan saya kehilangan momen-momen itu selama 5 tahun ini ya ketika saya di sini. Wah, kayak sahabat tuh bukan sahabat hanya untuk makan-makan dan minum-minum, tidak saudaraku. Tetapi sahabat yang membahas firman. Ayo, mulai nih firman Tuhan ini. Tadi pendeta ini bilangnya dari ayat ini, gimana nih? Gimana nih? Ayo menurut ini Pak ini, menurut Pak ini, Ibu ini gimana? Jadi kita tuh mulai bersahabat, tetapi kami melakukan banyak hal tentang kerohanian untuk memberi kami kekuatan. Makanya kami tuh senang kalau sampai pelayanan sampai ke desa-desa yang jalannya batu dengan gas maling gede banget. Saudaraku, bawa apa aja kami bawa. Itu senang, kesukaan. Kenapa? Setiap selesai ibadah, sorenya tidak ada ibadah lagi, kita kumpul, kita bahas tentang firman. Dan saya kehilangan sahabat-sahabat saya di momen-momen begitu. Selalu sharing firman. Ya nanti ada firman ya, kita nongkrong di Serabi 77, nanti kita nongkrong makan di mana, di Pizza Hut. Tapi yang utama itu membahas firman. Jadi kami itu kuat untuk melayani Tuhan dan sukacita itu mulia. Jadi sepertinya tuh kita sama Tuhan tuh deket banget. Saudara sampai mengalami hal yang demikian, itu bukan 1 orang, bisa 10 orang berkumpul dan merasakan hal yang sama. Menangis, berdoa bersama-sama. Tetapi yang paling anehnya ketika kami terima satu hal, yaitu kami bisa tertawa bahagia di dalam doa. Itu pengalaman pribadi saya yang paling lucu dan teraneh. Ini yang dikatakan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Lagi berdoa, lagi menangis, tetapi tiba-tiba seperti ada roh sukacita yang menggenggam kami, yang memeluk kami, dan kami bisa tertawa di dalam roh. Saya pikir itu akan terjadi cuma di Toronto Blessing di Amerika Serikat. Ternyata ketika kita satu hati, kita sebagai orang-orang yang mewarisi warisan surga, kita bisa mengalaminya. Dan saya sangat-sangat kehilangan momen-momen demikian. Saya bersyukur, saya menikmati saat-saat itu. Saya penuhi kenikmatan itu. Saya nggak ada tuh, saya panas, saya nggak ikut. Mau saya panas, mau saya sehat, saya gendong berangkat. Ayo kita berdoa sama-sama. Ayo kita membahas firman sama-sama. Itu yang terjadi. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ini warisan baru. Keselamatan jiwa kita. Sukacita surga itu kita alami, saudara. Jangan kita jadi anak Tuhan yang biasa. Saudara, kalau apa aja yang biasa enak nggak? Standar. Kecuali memang ada cita rasa sendiri-sendiri yang misalnya makan apa? Odading aja. Odading. Kalau saya suka odading yang standar, nggak pakai apa-apa. Kori. Kalau Aca senangnya nggak pakai topping Oreo. Itu lebih mahal harganya, lebih naik ya. Karena ada toppingnya.
saudara? Standar. Engkau tidak akan mengalami terobosan-terobosan, engkau tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu kalau engkau memiliki pengharapan, memiliki kehidupan rohanimu yang standar. Biasa saja. Tidak ada pemicu di dalam hidup kita. Yuk, aku mau baca firman ini. Apa ya firman ini ya? Apa? Baca aja. Pak Kudus tolong saya baca. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, tidak baca firman setiap hari, saudara pasti hidup saudara hampa. Jengkel berdoanya, kesel deh. Coba sekarang, kalau kita nggak bisa ambil satu yang baik, waktu yang baik untuk kita membaca dan berdoa, itu adalah kesalahan besar bagi kita. Bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah kalau kita tidak mau ada di dalam hadirat Tuhan? Yuk, setiap kita pasti punya kesibukan yang luar biasa, tapi persiapkan waktu untuk kita merenung minta sama Tuhan. Jadi gimana ya, saudara? Kayak Tante Cok mungkin ya, nggak ada suami, nggak ada yang bisa terpikiran. Berbicara sama Tuhan, dan udah selesai semua Tuhan, tolong saya Tuhan, gimana saya Tuhan? Itu nanti ada satu jawaban di dalam kehidupan kita. Dan firman yang kita selalu dengar itu menjadi rema, menguatkan kita, meneguhkan kita nih. Kita jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan. Kita jadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, Tuhan aku mau. Paling enak kalau ngajak orang, dia bilang, oke, ya enggak? Yuk, Cialis, kita jalan ke Wampu. Ya, oke, jam berapa? Paling enak nggak? Enak. Tetapi kalau kita ngajak orang, ya ntar dulu lah, belum nyuci piring, belum masak, belum angkat baju, belum nyetrika, orang sih gak makan tuang kayak. Nah, paling enak kalau ngajak orang oke siap. Demikian juga Tuhan. Tuhan pengen ngajak kita kepada terobosan-terobosan level-level kehidupan kita yang tinggi. Tapi sedangkan kita sedang ngaboti keadaan kita. Kita pikir nggak ada di keajaiban Tuhan. Firman Tuhan itu ya cuma janji-janji begitu aja. Saudara, saya ini diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa. Saya diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa. Apa yang saya tidak mampu kerjakan, apa yang saya tidak mampu buat, Tuhan buat sempurna. Kalau ada orang bilang, ih, udah menikah berapa tahun belum punya anak? Tuhan perlengkapi saya dengan anak, laki-laki lagi. Luar biasa. Tuhan bilang, ih, kamu anak pendeta, sekolah pendeta 20 tahun, kamu gak punya gereja. Kamu melayani cuma ikut-ikut orang. Tapi saya menikmati Tuhan dengan ikut-ikut orang. Saya taruh kepala saya di bawah kaki gembala saya. Apa yang gembala saya bilang? This begini, Win begini. Oke, jalan. Saya melayani Tuhan, tetapi saya juga melayani hamba Tuhan yang Tuhan taruh di atas saya. Saya hormati beliau. Sampai akhirnya Tuhan angkat saya jadi gembala. Gak pernah kepikir, gak pernah pulang ke habis, gak ada dalam mimpi, gak ada dalam schedule, gak ada dalam cita-cita saya pulang ke habis. Tapi ketika Tuhan sudah angkat, semua tumbang, kamu jadi gembala di sini, angkat, langsung pelantikan. Dan ketika saya buat perjanjian sama Tuhan, Tuhan, kalau saya jadi gembala di habis, saya nggak mau Tuhan, nggak mau tahu Tuhan urusan saya sama Tuhan. Hidup saya Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan berlengkapi. Coba. Gak punya anak dikasih anak, gak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, gak punya pelayanan, gak punya gereja dikasih pelayanan, dikasih gereja, sekaligus jadi gembalanya. Saudara, hal yang mustahil. Ada yang sampai 70 tahun masih jadi pengerjanya orang, bahkan sampai masuk peti mati masih jadi pengerja. Saya menikmati dengan Tuhan, saya menikmati dengan Tuhan. Saya mau level saya naik terus, dan saya selalu punya pikiran bukan untuk saya. Kapan saya beli soket, kapan saya beli berlian, no.
Habis ini bikin apa ya Tuhan? Habis ini bikin apa ya Tuhan? Duitnya dari mana ya Tuhan? Supaya begini ya Tuhan. Karena saya nggak melihat Tuhan, tetapi saya percaya, saya mengasihi Dia, saya mencintai Dia, dan saya tahu Dia angkat saya sampai ke puncak titik pelayanan saya. Tidak ada yang dapat menghalangi saudara ketika engkau mencintai Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Koreksi dirimu bila engkau belum sampai ke tahap itu. Mungkin engkau menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, yang terlena dengan dunia ini, yang sedap dengan dunia ini, yang enak dengan pergaulan ini, tanpa kau pikir, saya mau jadi apa Tuhan 5 tahun lagi. Saya mau jadi apa Tuhan 10 tahun lagi. Hidup keluarga saya mau bagaimana Tuhan. Oh saudara, saya kalau saudara tahu, saya bukan langsung enak, bukan langsung bahagia saudara. Di titik nadir paling nol saya hidup. Kalau SPBU itulah nasib saya. Bapak, Ibu kembali ke nol ya. Bapak, Ibu kembali ke nol. Lihat nol. Itu hidup saya, SPBU. Selalu Tuhan taruh di titik nol sampai mentok-tok. Untuk saya tetap percaya sama Dia, untuk saya tetap mengasihi Yesus, untuk saya tetap melayani Yesus. Karena saya apa? Saya punya kasih, pengharapan dan iman saya di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang dapat menggantikan itu dalam hidup saya. Apapun itu. Jadi saudaraku, berkat-berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita adalah berkat kelahiran baru. Yang kedua adalah berkat pengharapan baru di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah warisan baru di dalam Tuhan, warisan di surga. Saya mau saudara mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Bukan hanya masalah duit, bukan hanya masalah fasilitas ini, tetapi hati kita, iman kita sama Tuhan, percaya kita mengasihi Tuhan, membumi ada di dalam. Seperti tanaman itu talas ya, ubi, singkong, kita nggak lihat, kita lihat cuma batangnya, tapi begitu dicabut kosong, banyak isinya, itu yang perlu. Saudara nggak usah kelihatan, pohon mana yang rimbun, hebat, bagus, cantik, tapi ketika Tuhan lihat buahnya, tidak ada apa-apanya. Cuma kelihatan daunnya yang besar, indah, hijau, tapi begitu Tuhan lihat, nol iman tanpa perbuatan, nol. Itu ngomong kosong, otak kosong, akhirnya ke dompet kosong, ya enggak? Tetapi orang-orang yang berjuang di dalam Tuhan, omongannya berisi, otaknya berisi, dompetnya juga penuh berisi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Karena kita diperlengkapi Tuhan. Tuhan bukan naruh berkat kita di surga aja, tapi di bumi ini kita diberkati sebenarnya. Bagaimana kita? Bagaimana kita sekarang? Ayo bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Nikmati apa yang Tuhan mau berikan. Ya, nikmati aja. Jalurnya Tuhan itu jalurnya berkelok-kelok, tetapi sampai pada tujuan, ya. Sampai pada tujuan yaitu surga yang kekal. Mari kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Kita semua yang percaya kata